Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ibu-ibu yang kami hormati, sejenak marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang terlalu banyak sehingga kita kadang tidak merasa mendapatkan nikmat. Tapi kita tetap harus beringat bahwa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan itu harus kita selalu tetapkan di dalam hati bahwa nikmat Allah itu sangat banyak sekali. Maka kita harus terus selalu mengingatnya sehingga pujian kita kepada Allah agar selalu mendapat pertolongan dalam urusan dunia maupun agama kita. Salawat serta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat semuanya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari pembalasan. Pada saat ini saya diberi tugas oleh pimpinan Daerah Aisyah Kota Blitar, dalam hal ini Majelis Tabligh, untuk menyampaikan tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi pandemi. Tapi sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa pada tahun 1442 Hijriah. Semoga puasa pada kali ini kita lebih bertambah iman dan takwanya, bertambah sabar dan ikhlasnya, sehingga kita dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala segala kesalahan kita, segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menerbitkan tuntunan ibadah Ramadan dalam kondisi pandemi. Pandemi atau COVID-19 ini sudah berlangsung setahun lebih. Jadi awalnya sebetulnya Desember 2019, tapi sudah masuk Indonesia, tapi Indonesia mewajibkan atau mengharuskan rakyatnya pada bulan Maret 2020 itu tidak berkerumun, ya, bahkan tidak boleh mudik, ya, tahun 2020 tidak boleh mudik sehingga hari raya sangat sepi, puasa masjid-masjid juga sangat sepi, tidak ada taraweh, tidak ada orang berlalu lalang, sehingga puasa 2020 itu memang sangat memprihatinkan, ya, karena virus itu. Tapi alhamdulillah tahun 2021 atau Ramadan 1442 Hijriah ini pimpinan Pusat Muhammadiyah atau dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid telah mengeluarkan beberapa tuntunannya sehingga kita lebih ramai pada saat ini karena penanganan COVID ini sudah lumayan tertangani. Walaupun kita masih ada rasa takut,
rasa was-was dalam diri kita, karena memang sahabat kita, mungkin pengurus Muhammadiyah, bahkan Aisyah, kabupaten maupun kota, mungkin bahkan di Jawa Timur banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang telah wafat karena terpapar COVID ini. Sehingga memang COVID ini ada, walaupun ada beberapa orang yang menganggap COVID itu nggak ada, jadi corona itu nggak ada, itu beberapa orang yang seperti itu yang memahami seperti itu, tapi nyatanya ada. Oleh karena itu pimpinan pusat Muhammadiyah bahkan muktamar diundur akhir Desember 2020, akhirnya diundur lagi sampai 2022. Mudah-mudahan COVID sudah berlalu. Adapun COVID belum berlalu, maka mungkin ada arahan-arahan yang harus dilakukan. Ibu-ibu yang kami hormati, dalam tuntunan ibadah dalam Ramadan ini, yang pertama, puasa Ramadan tetap wajib dilakukan kecuali bagi yang sakit atau kondisi kekebalan tubuhnya kurang baik. Jadi itu puasa wajib bagi yang sehat, yaitu kalau yang sakit memang diberi rukhsah untuk tidak bisa meninggalkan puasa, tapi diganti dengan hari yang lain. Terus bagi yang OTG, orang tanpa gejala karena kena virus, kena COVID, itu juga bisa dimasukkan orang yang sakit. Jadi bisa mendapat rukhsah untuk tidak berpuasa, tapi mengganti di hari yang lain. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anfiqu fisabilillahi wa la tulqu biaidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu, dan infakkanlah hartamu fisabilillah, di jalan Allah, wala tulqu biaidikum ila tahlukati, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri, biaidikum, ya. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah sangat suka atau Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu surat Al-Baqarah ayat 195. Jadi kita tidak boleh mendolimi diri kita sendiri, tidak boleh membinasakan diri sendiri dengan itu tadi, kita dalam keadaan OTG tapi memaksakan diri untuk tetap berpuasa. Akhirnya OTG-nya itu, orang tanpa gejala itu, tambah parah. Jadi tadinya nggak ada gejala, terus tetap puasa, akhirnya gejalanya tambah, dan akhirnya mungkin tahu-tahu gitu ya, banyak sekali contoh-contoh atau yang sakit tadinya OTG, cuman OTG nggak apa-apa, ternyata sudah parah seperti itu. Jadi banyak sekali contoh-contoh seperti itu. Oleh karena itu Allah sudah memberi warning kepada kita semua, kita tidak boleh membinasakan diri sendiri dengan tangan kita sendiri. Salah satunya itu tadi, mendolimi diri sendiri, walaupun itu dalam rangka menjalankan ibadah wajib Ramadan itu. Kadang-kadang kan kalau kita untuk nyaurnya itu agak berat ya, tapi kalau puasa Ramadan ini kan walaupun berat, tapi kan rasanya ringan karena temannya banyak. Begitu biasanya itu seperti itu. Jadi untuk nyaurnya itu memang yang agak berat. Oleh karena itu itulah ketentuan Allah, kita tidak boleh membinasakan diri
kita sendiri, dengan tangan kita sendiri, tidak boleh mendolimi diri kita sendiri. Dalam keadaan sakit ya kita diberi keringanan untuk bisa tidak berpuasa tapi mengganti yang lain. Bahkan orang yang sudah sepuh dan sebagainya itu tidak usah berpuasa karena dan membayar fidyah, itu ada aturannya seperti itu. Sangat sesungguhnya Islam ini sangat mudah, sangat ringan kalau kita melaksanakan dan tahu ilmunya, begitu ya. Jadi kita beragama itu harus ada ilmunya. Jadi kita puasa itu juga ada ilmunya. Kenapa Allah mewajibkan puasa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Jadi kita fokus ke tentang apa? Kalau kita, dalam hal ini kondisi pandemi ini. Jadi itu ya. Karena memang banyak yang tetap memaksakan diri walaupun dia sakit itu tidak boleh, tidak dibolehkan. Jadi mendolimi diri sendiri, membinasakan diri sendiri itu. Jadi dan selanjutnya wa ahsinu, dan berbuat baiklah, begitu ya, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, puasa Ramadan bisa ditinggalkan bagi tenaga kesehatan. Jadi yaitu baik dokter, perawat, mungkin yang bagian cleaning service dan sebagainya yang bekerja di rumah sakit dalam melaksanakan tugas pada hari itu, begitu ya. Dalam kalau keadaan badannya tidak baik, itu bisa meninggalkan puasa tapi diganti dengan hari yang lain. Jadi itu membolehkan, jadi membolehkan seperti itu karena dikhawatirkan, jadi dikhawatirkan tenaga medis atau cleaning service semua yang bekerja di rumah sakit itu kekebalan tubuh menurun karena memang puasa itu asupan makanannya kan berkurang. Oleh karena itu bisa dibolehkan untuk meninggalkan puasa tapi dengan syarat diganti dengan hari yang lain. Jadi dalam beragama itu memilih azas kemudahan dan tidak yang tidak menimbulkan madorot. Jadi begitu ya. Dalam melaksanakan agama ini kita mengambil yang mudah, yang tidak menimbulkan madorot. Kalau tetap melaksanakan puasa walaupun keadaan badan tidak sehat, itu kan berarti menimbulkan madorot ya, seperti itu. Apalagi yang pandemi ini, seperti ini, pandemi corona yang sangat mudah menyebarnya. Oleh karena itu kita harus 3M, awalnya 3M ya, memakai masker biar tidak terpapar masker, terus mencuci tangan, sering mencuci tangan ya, terus menjaga jarak, tidak berkerumun, ditambah dengan menjauhi kerumunan dan memanjatkan doa agar pandemi ini segera berlalu. Jadi memang kita membiasakan diri untuk memakai masker. Memakai masker apabila kita keluar rumah atau mungkin ada di dalam keluarga kita ada yang sakit, itu kita di dalam rumah pun kita seharusnya memakai masker. Bahkan sholat pun itu memakai masker. Bagi perempuan kan harus muka tidak boleh tertutup kan, tapi tetap kita pakai masker karena untuk itu tadi mencegah. Nah, itu mencegah pandemi ini agar tidak menular kemana-mana, karena sangat mudah sekali penularannya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, umat Islam agar tetap menjalankan ibadah sholat berjamaah, baik sholat wajib 5 waktu maupun dalam Ramadan ini mengadakan sholat taraweh, tentunya dengan dilakukan protokol kesehatan yang ketat. Tahun lalu
pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini Majelis Tarjih dan Tajdid, itu melarang semua tempat ibadah milik Muhammadiyah mengadakan sholat berjamaah 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat taraweh, dan sholat Idul Fitri. Jadi itu tidak harus dilaksanakan di rumah masing-masing, walaupun ada beberapa pihak yang menolaknya, tapi tidak apa-apa. Itulah dinamika sehingga seperti itulah kejadiannya. Itu dalam rangka untuk kita mengambil azas kemudahan itu yang tidak menimbulkan madorot itu. Jadi kenapa Muhammadiyah seperti itu? Karena itu tadi, mengambil azas kemudahan, jadi yang tidak meninggalkan madorot. Kalaupun nanti dibolehkan terus timbul banyak sekali yang sakit, terus yang disalahkan siapa? Kan paling enak itu menyalahkan, ya, seperti itu. Kita harus memahami seperti itu. Adapun ada yang menolak, ya silahkan yang menolak. Mudah kita doakan saja, semoga semuanya baik-baik saja. Karena ada yang sangat sombong, sangat angkuh, ya. Aku kalau nggak pernah pakai masker, sholat tetap dan rapat, tidak kena apa-apa. Tapi nyatanya kan ada yang kena itu dan menulari yang lain, begitu ya. Jadi kita sudah mengambil seperti itu, asas kemudahannya yang tidak meninggalkan madorot tadi. Kita ngambilnya di situ, sehingga tahun lalu tidak melarang untuk menjalankan sholat berjamaah di masjid. Alhamdulillah tahun ini, tahun Ramadan 2021 atau 1442 Hijriah, kita Muhammadiyah memberi kelonggaran untuk bisa melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, sholat Jum'ah. Sudah beberapa bulan yang lalu sudah dilaksanakan, boleh dibuka lagi dengan tentunya protokol kesehatan, dengan menjaga jarak, harus pakai masker, dan tidak boleh berkerumun. Itu seperti itu ya. Sama dengan saat ini, masjid atau musola Muhammadiyah dibolehkan untuk melaksanakan sholat taraweh dengan tentunya protokol kesehatan, untuk agar tidak ada penularan. Ibu-ibu yang kami hormati, beberapa hari yang lalu masih ada keluarga kita, bahkan pengurus Muhammadiyah, Bapak Harjito, yang wafat kemarin karena COVID. Jadi Bapak Harjito ini dari Majelis Kesenian, ya, terpapar COVID. Jadi masih ada, dan saudara atau sahabat-sahabat kita masih terpapar terpapar karena corona atau COVID-19 ini. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa COVID ini memang sangat luar biasa dampaknya kepada kita semua. Oleh karena itu, kita sebagai warga Muhammadiyah atau Aisyah, marilah kita menjadikan contoh diri kita, jadikanlah contoh kepada orang lain dalam hal untuk mencegah penyebaran COVID ini dengan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dalam mencegah COVID ini. Bagaimana untuk beramar ma'rufnya? Yaitu dengan kita menegur munkarnya, ya, menegur bagi orang yang tidak memakai masker. Kalau kita ketemu, kita tegur, Pak, Bu, Mbak, atau Mas, kenapa nggak pakai masker?
ya syukur-syukur kalau kita di dalam tas kita, kalau kita dalam bepergian atau kita lagi keluar membawa masker, monggo kita kasih masker kalau alasannya atau ketinggalan dan sebagainya, karena memang memakai masker ini suatu kebiasaan yang baru. Kebiasaan ini kalau tidak terus-menerus istiqomah kita jalankan, maka kita akan akan jenuh kita atau tidak ikhlas melaksanakan, karena memang ya nggak enak. Tapi kalau sudah biasa, insya Allah dalam omong-omong pun pakai masker itu akan terbiasa. Jadi itu nahi mungkarnya. Amar ma'rufnya bagaimana? Kita mengajak kepada semuanya untuk tetap menjaga jarak. Kalau ada berkerumun, ayo kayak begitu ya. Monggo jaga jarak begitu ya. Atau monggo pakai masker. Tapi alhamdulillah sekarang sudah lumayan, tapi masih banyak juga yang belum menyadari atau sadar untuk memakai masker. Jadi ini membiasakan. Jadi kita membiasakan kepada masyarakat untuk memakai masker, sering mencuci tangan. Bahkan rumah-rumah itu harus ada wastafelnya yang di depan atau tempat cuci tangan, disediakan sabun juga. Itu kita memberi contoh kepada yang lain agar semuanya juga mengikuti dan menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Kita tidak segan-segan ya untuk menyampaikan kepada yang lain ini jaraknya kurang atau jangan berkerumun dan sebagainya. Ibu-ibu yang kami hormati, memang seperti disampaikan surat Al-Baqarah tadi, ahsinu, berbuat baiklah. Kita agar berbuat baik kepada siapa saja, walaupun sebiji darah pun kita akan dicatat kebaikan kita, karena innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan kebaikan apa yang bisa kita lakukan saat ini, yaitu itu tadi, untuk mengajak kepada orang lain untuk mentaati protokol kesehatan. Walaupun mungkin orang lain yang itu nggak pakai, kita nggak usah terpengaruh. Kita tetap melaksanakan ahsinu, berbuat baik, karena mencegah ini, mencegah COVID ini wajib bagi kita semuanya. Karena kalau semua sakit, banyak yang sakit, yang seperti kemarin banyak sakit, nanti rumah sakit itu tidak menampung, itu akan menimbulkan madorot yang luar biasa, yang menimbulkan kerusakan yang luar biasa, karena dari tangan kita sendiri, dari diri kita sendiri, karena memang membiasakan untuk mencegah itu memang tidak mudah. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasanya aku ini aja ndak apa-apa begitu ya, aku selama ini aja tidak apa-apa, tidak sakit dan sebagainya, ini seperti itu, sangat meremehkan. Itu memang kayaknya sudah membudaya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka kita sebagai warga Aisyah, utamanya di lingkungan kita masing-masing, kita jadilah uswah. Karena memang tugas kita di dunia ini, manusia di dunia ini sebagai khalifah. Khalifah itu pemimpin. Pemimpin di dalam lingkungannya sendiri-sendiri. Jadi pemimpin tidak harus jadi presiden atau wali kota, tapi pemimpin di dalam lingkungan kita sendiri, memberikan contoh. Kalau kita memberikan contoh yang baik dan diikuti oleh yang lain, ya itulah kebaikan. Dan kebaikan itu disayang oleh Allah atau dicintai oleh Allah. Saya kira itu ibu-ibu yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saat ini, pada Ramadan, sekarang sudah Ramadan yang ke-10, dicatat oleh Allah dengan catatan yang baik,
dan kita diampuni segala dosa-dosa kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in.